Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan Manajemen Kearsipan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Topik yang akan kita bahas adalah manajemen arsip elektronik. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sasaran pembelajaran dari perkuliahan hari ini atau pertemuan ke-14 hari ini. Sasaran yang pertama yaitu akan memaparkan definisi manajemen arsip elektronik, dan berikutnya akan dijelaskan tentang sistem pengarsipan elektronis. Yang selanjutnya juga dilanjut akan penjelasan komponen pengarsipan elektronis, dan berikutnya adalah implementasi arsip elektronis. Yang selanjutnya ada tentang retensi arsip elektronis, dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola manajemen arsip yang berkelanjutan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian arsip manajemen arsip elektronis. Yang pertama, bahwa komputerisasi dokumen dibangun pada kekuatan dokumen kertas. Data di-scan atau dipindahkan secara elektronik dan kopi digital dengan resolusi tinggi disimpan dalam hard drive atau optical disk. Artinya bahwa dokumen fisik atau dokumen arsip atau dokumen warta dan sebagainya harus di-scan dan dipindahkan atau diinput atau diupload secara elektronik dengan menggunakan resolusi yang menggunakan hard drive atau optical disk. Jadi semua dokumen yang selama ini kita berupa kertas itu akan dielektroniskan dengan langkah awal lakukan scan dan dipindahkan secara elektronis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian atau melanjutkan bahwa indeks elektronis dapat memberikan informasi tentang dokumen seperti penulis, nomor referensi, atau tanggal dibuat. Artinya bahwa dalam pengelolaan atau manajemen arsip elektronis itu akan dilakukan indeks secara elektronis dengan menuliskan atau memberikan informasi tentang penulis, nomor referensi, atau tanggal dibuat. Jadi maksud penulis ini adalah yang mengelola arsip. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada sistem pengarsipan arsip elektronis. Dalam hal ini, secara umum, sistem ini dibedakan menjadi tiga: sistem manajemen dokumen elektronis, sistem pemindahan elektronis, dan sistem manajemen dokumen. Yang pertama, sistem manajemen dokumen elektronis artinya bahwa semua dokumen akan dipindahkan secara elektronis, maka semua yang berbentuk kertas, semua dokumen yang fisiknya adalah ada konkret dan terlihat, itu semua didokumenkan dalam bentuk scan yang akan dielektroniskan atau diinput secara elektronik. Yang berikutnya adalah sistem pemindahan elektronik, artinya memindahkan dari yang fisik tadi, dokumen kertas atau dokumen lainnya, itu diinput, dipindahkan secara elektronik dengan menggunakan beberapa sistem. Karena saat ini untuk sistem pengelolaan arsip elektronik itu sudah ada bermacam-macam, baik itu yang internal menggunakan hard disk perusahaan atau yang menggunakan cloud, ya, dan ada berbagai sistem dan kita bisa memilih berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Nah, selanjutnya adalah sistem manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen ini adalah sistem yang dibangun atau manajemen yang dilakukan oleh pengelolaan agar seluruh dokumen yang sudah dipindahkan secara elektronik itu dapat termanage, dapat terpantau, dapat tercatat dengan jelas. Nah, ini diperlukan sistem manajemen dokumen. Jadi nanti akan dibuatkan folder-folder atau ada pengontrolan atau pemantauan dalam pengelolaan arsip, walaupun bersifat elektronik tetap harus ada pengelolaan yang baik supaya datanya bisa terkontrol, tidak sampai hilang, atau tahu nama-nama yang sudah tertera dalam sistem itu, dan bagaimana pencariannya. Bagaimanapun dalam sistem manajemen dokumen ini arsip itu tetap harus mudah ditemukan pada saat dibutuhkan. Baik, kita melanjutkan kepada 4 komponen dasar dalam melakukan pengelolaan arsip secara elektronis. Di sini ada 4 yang harus kita ketahui atau 4 hal yang penting sekali, yaitu memindahkan dokumen, menyimpan dokumen, mengindeks dokumen, mengevaluasi akses. Jadi sama saja kita mengelola arsip konvensional, begitupun pada saat kita mengelola arsip secara digital atau elektronik itu tetap
ada proses atau ada pencatatan tentang pemindahan dokumen. Kalau kita lihat dari gambar sini, kita akan melihat dokumen-dokumen itu sudah nantinya akan dipindahkan secara elektronik, yaitu menggunakan hard disk, menggunakan CPU, atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya yang sifatnya lebih ke elektronis. Jadi semua file di-scan atau di-PDF-kan atau semuanya sudah paperless. Nah, menyimpan dokumen itu harus ada folder tersendiri. Ya. Di sini kalau kita urut-urutkan, kita lihat di sini ada dokumen yang berupa kertas di sini. Nah, tentunya kalau kita tidak melakukan elektronik, justru membutuhkan ruang tempat yang luas. Sementara dokumen itu semakin hari semakin akan bertambah banyak. Kalau itu tidak teratasi, maka akan berantakan, tidak bisa tersimpan rapi. Maka untuk menghindari hal tersebut, dipindahkanlah atau perusahaan bisa menggunakan sistem penyimpanan elektronik. Memang harus ada disediakan tentang CPU dan hard disknya. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, selanjutnya dokumen yang akan dipindahkan ke elektronik itu harus ada serah terima dari dokumen fisik atau yang berupa kertas, surat-surat, dan not-not lainnya itu harus diserahkan, karena nanti ada petugas yang akan melanjutkan dengan melakukan scan atau mengcopy atau difilekan secara elektronik. Nah, di situ harus ada serah terima, karena tetap akan terpantau juga, walaupun sudah di elektronik akan terpantau oleh beberapa pihak, salah satunya yang mengelola manual dikelola secara elektronik. Nah, berikutnya, tahap yang berikutnya adalah tahap persiapan, karena hal ini perlu disediakan juga khusus komputer khusus atau PC khusus yang memang khusus untuk mengolah dokumen, karena dokumen itu banyak sekali. Dokumen-dokumen yang di-PDF-kan atau yang di-copy ke dalam elektronik itu membutuhkan space yang besar juga, tetapi tidak butuh ruangan yang luas, dan cukup perlu PC atau hard disk yang dipakai. Nah, di sini setelah itu yaitu melakukan scan. Nah, scan-nya baru setelah di scan itu akan dilakukan pengindeksan. Jadi scan, habis itu diinput terus dilakukan indeks dulu. Setelah diinput dilakukan indeks. Yang selanjutnya akan dipantau oleh tim, dipantau oleh yang bertanggung jawab atau yang PIC dalam pengelolaan ini, yaitu khususnya yang dalam hal ini yang pemegang server atau PC yang harus mengontrol juga, karena berapa space yang dibutuhkan, berapa kebutuhan byte-nya berapa. Nah, itu ditentukan dibantu oleh seorang server yang nanti membantu kapasitas setiap PC atau setiap hard disk itu sampai seberapa banyak, karena dokumen itu juga walaupun tidak terlihat atau sudah dalam bentuk elektronik juga kalau terlalu besar filenya juga susah diuploadnya. Nah, baru di situ akan dilakukan pemindahan dokumen secara sah, dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Bagi banyak orang dalam hal ini adalah yang berkepentingan. Tapi ada juga dalam pengelolaan elektronik ini yang masih juga belum bisa diakses, karena mungkin itu data-data yang secure, yang rahasia, yang penting, yang memang hanya unit-unit tertentu yang akan menggunakan dokumen tersebut sama. Tapi yang sifatnya umum itu biasanya akan bisa diakses, tetapi harus ada izin, harus ada disposisi, harus ada penanggung jawab. Arsip itu akan dilihat atau dipinjam atau di apa namanya diakses oleh pemangku yang berkepentingan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, kita memperhatikan implementasi. Implementasi ini adalah penerapan arsip elektronis. Penerapannya seperti apa? Penerapannya yang jelas, yang pertama kita harus memperhatikan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mengimplementasi arsip elektronik. Yang pertama, jelas harus diperhatikan kebutuhannya. Arsip ini dilakukan secara elektronik itu terlihat kebutuhannya.
Mungkin yang pertama dari kapasitas perusahaan atau ruangan yang sudah tidak memadai, terus banyak arsip yang sudah rusak, misalnya kena hujan, kena debu, terus sudah mulai pudar dan sebagainya, itu menjadi satu perhatian yang harus diperhatikan, sehingga kita juga mengetahui seberapa penting arsip itu untuk kebutuhan kerja dalam perusahaan. Maka dilakukanlah evaluasi, dan selanjutnya melakukan skala pilot project. Jadi intinya mengajukan atau benar-benar kesepakatan oleh perusahaan untuk bisa memberikan solusi bagi perusahaan bagaimana mengelola dokumen atau arsip itu dengan baik, yaitu dengan melakukan atau membuat sebuah pilot project, karena memang tidak mudah mengelola arsip yang manual, yang konvensional itu migrasi ke elektronik karena terlalu banyak, prosesnya juga lama. Di awal memang akan mengalami beberapa keterlambatan karena harus di scan, di copy, di input, terus di file di dalamnya itu harus dilakukan indeks, dibuatin folder-folder untuk setiap nama dokumen, itu juga butuh waktu yang lama kalau masih transisi. Tapi sebetulnya kalau memang sudah berjalan sih sangat membantu. Artinya, kalaupun harus ada proses scan, copy, dan upload itu adalah sudah data terupdate. Nah, selanjutnya setelah pilot project tersebut itu diterima oleh perusahaan, maka langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan instalasi. Instalasi ini adalah pemasangan eh, atau menyiapkan dokumen-dokumen serta isi server yang dibutuhkan. Jadi pemasangan instalasi maksudnya apabila penyimpanan secara elektronik sudah berhasil, maka bisa diakses oleh banyak pihak, maka perlu dilakukan instalasi jaringan. Nah, ini berikutnya adalah perlu adanya training bagi pengelola arsip dan juga pengguna dokumen atau unit-unit terkait, sehingga nantinya banyak pihak-pihak atau unit-unit kerja yang lainnya bisa mengakses dokumen, karena harusnya kalau sudah menggunakan sistem elektronik itu harus terbuka dan itu harus sudah bisa diakses oleh banyak pihak. Nah, selain itu kita juga harus tahu dengan menggunakan sistem arsip elektronik itu tentunya ini juga akan terkait dengan hukum. Kalau misalnya dokumennya hilang, dokumen-dokumen perusahaan yang penting sampai hilang dan sebagainya, itu pasti akan kena sanksi hukum. Siapa? Adalah orang yang melakukan, yang terlibat dalam pengelolaan aset tersebut. Maka perlu diketahui juga, perlu mempelajari, perlu paham tentang isu-isu hukum yang terjadi terkait dengan uh, sistem pengarsipan secara elektronik. Nah, yang terakhir adalah memang karena ini elektronik perlu adanya maintenance atau perlu adanya support, baik itu secara server, secara pengelolaannya, secara pemeliharaannya, itu harus benar-benar diperhatikan, karena kalau tidak nanti bisa jadi dokumen itu bisa bocor atau hilang. Itu yang dikhawatirkan. Kalau misalnya dokumennya sedikit sih nggak masalah, kalau dokumennya banyak dan itu penting, apalagi yang melibatkan negara, itu sangat sangat butuh maintenance atau support agar pengelolaan arsip tidak mengalami kendala. Selanjutnya adalah tentang retensi, penyusutan arsip, sama seperti pengelolaan arsip konvensional, itu akan terjadi retensi arsip elektronik. Jadi kembali ke kesepakatan, kembali kepada kebijakan perusahaan, apakah arsip ini akan dimusnahkan setelah berapa tahun, tentunya juga kembali kepada kemampuan kapasitas dari server atau komputer atau hard disk yang kita miliki. Karena bagaimanapun kalau kapasitasnya tidak terpenuhi, dokumen itu tidak bisa diupload, tidak bisa disimpan karena space atau kapasitasnya sudah tidak sesuai. Maka pada masa tertentu umur arsip, maka harus dilakukan retensi, penyusutan atau pemindahan atau bahkan pemusnahan arsip. Nah, jadi ini hampir sama tapi sistemnya dilakukan secara elektronik. Artinya seperti kita tahu bahwa dokumen itu kalau kita upload tetapi besar, maka itu juga akan mempengaruhi kapasitasnya, karena semakin banyak dokumen yang diupload, otomatis space-nya atau kapasitasnya dari PC atau server pun juga terbatas. Ini adalah manfaat. Tentunya sistem pengelolaan arsip ini kalau sudah berjalan itu memberikan banyak manfaat. Yang pertama, sudah tidak ada lagi dokumen berbentuk
membutuhkan banyak ruang, ya, cukup ada jaringan internet, cukup ada apa namanya sistem instalasi dan sebagainya, dan kapasitasnya kuat dan juga didukung dengan antivirus yang bagus, maka mudah-mudahan dokumen ini tidak akan mengalami kendala dan aman. Nah, maka tetap saja karena ini nanti juga kepentingannya dalam pengelolaan aset ini juga akan ada dokumen yang bisa diakses oleh banyak pihak, maka yang perlu diperhatikan adalah manfaat dari pengelolaan aset ini adalah cepat ditemukannya karena diakses secara umum, secara terbuka, khususnya terbuka dalam arti untuk uh, internal perusahaan, maka kalau unit lain membutuhkan dokumen itu mudah ditemukan dan di dalam situ juga tercatat siapa yang meminjam, siapa yang mendownload itu akan tercatat dengan jelas karena tidak bisa kalau tidak ada akses maka tidak bisa melakukan download atau pengambilan dokumen yang akan ditemukan. Terus pengindeksan karena ini menggunakan elektronik lebih cepat ya, tidak menggunakan tulisan manual, tidak menggunakan tulisan yang harus cara mengindeksnya juga secara otomatis tersistem ya, bisa urut dan sebagainya, kode-kodenya jelas. Nah, terus dokumennya juga mudah dibaca, tidak apa namanya, tidak menyulitkan, tetapi akan lebih memudahkan. Memang untuk kalau kebutuhan internal atau yang sifatnya data umum itu kemungkinan file akan hilang itu kecil dan itu yang tadi saya sampaikan dengan manfaat sistem pengelolaan secara itu tentunya akan menghemat tempat, ya kan, akan menghemat ruangan, akan menghemat waktu, tidak perlu mencari tiap rak dari satu rak ke rak lain, tidak perlu mengatur merapikan dokumen-dokumen folder-folder lagi karena semua dilakukan secara digital. Di folder yang bentuknya fisik di dalam sistem ini sudah foldernya berubah sistem. Terus meningkatkan keamanan yang terakhir adalah mudah melakukan recovery data, mengupdate dengan apa namanya, membackup dokumen-dokumen supaya data-datanya tidak hilang. Yang berikutnya adalah hal-hal yang negatif atau yang merugikan dalam pengelolaan arsip elektronik ini adalah tentunya ya ini manipulasi file itu yang tidak bisa dibohongi ya, bisa dibuat atau dimanipulasi, ini yang berbahaya. Terus kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun kesediaan jaringan maupun untuk berbagi file dengan yang lain. Artinya gini, banyak sistem atau format file itu yang berbeda dengan kapasitas dengan apa namanya tipe laptop atau tipe komputer yang kita punya. Jadi biasanya kan susah untuk bisa di-download, susah untuk bisa diakses karena memang dokumennya tidak bisa connect, tidak mix atau tidak blend dengan PC. Misalnya karyawan A memiliki komputer atau PC, laptop dengan kapasitas yang lebih rendah dengan orang lain sehingga file-file yang kita download tidak bisa. Nah, berikutnya kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dulu. Maksudnya rusak ini misalnya terkena virus. Nah, misalnya tiba-tiba tidak bisa dibuka, tiba-tiba filenya tidak terbaca, itu juga dianggap menjadi hal-hal negatif yang walaupun kecil itu akan terjadi kerusakan file. Misalnya server terserang virus dan terhapus tiba-tiba datanya nggak bisa dibuka, filenya dikit nggak bisa, nah itu yang menyebabkan dokumen dianggap rusak. Nah selanjutnya, nah ini kita lihat ya sejarah atau siklus dari penyimpanan arsip zaman dahulu sampai saat ini. Kalau zaman dahulu semua dokumen, semua itu diabadikan melalui bentuk patung aja. Jadi peninggalan-peninggalan. Jadi itu seringkali untuk mengingat, untuk bisa pernah terjadi kegiatan ini, pernah terjadi peristiwa ini, itu dituangkan melalui arca, melalui kaligrafi, melalui candi-candi. Nah ini kalau misalnya saat ini itu zaman dulu itu pernah terjadi, ini hanya tercatat dalam sebuah arca, sebuah patung ya kan. Nah ini adalah hal-hal yang zaman dahulu. Tapi dengan perkembangan zaman maka semua dokumen bisa
ter, ter ya bisa terlihat seperti video, seperti film, seperti foto, dokumen-dokumen lainnya, kayu dan sebagainya, dan juga dokumen-dokumen yang berupa kertas atau uh, yang berhubungan dengan pekerjaan itu adalah uh, dilakukan yang namanya pengarsipan sistem arsip secara konvensional. Sama, hampir sama, di mana dokumen-dokumen itu dipakai untuk pendukung operasional. Jadi nilai uh, arsip atau uh, nilai sesuatu dokumen atau suatu benda itu dianggap bahwa itu memiliki value. Sekali lagi saya ulang, pada saat sebelum hari ini, sebelum masa digital ini, zaman dahulu kita ternyata sudah pernah ada proses atau sistem pengarsipan, walaupun dilakukan secara eh, secara kuno, ya, karena memang saat itu belum ada alat, belum ada kegiatan-kegiatan yang modern, jadi semua masih tradisi kuno dan masih lebih terbelakang, yaitu terlihat dari value atau bentuknya seperti ini. Bisa itu terbaca semua, ilmiah, memori, sejarah, tetapi bentuknya dalam hal seperti ini, fisik, untuk mengenang sesuatu. Nah, jadi arsip itu kan juga sama, untuk mengenang atau untuk melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu atau sebelumnya. Nah, nah di sini yang zaman sekarang ini adalah yaitu bahwa dokumen itu digunakan untuk apa? Untuk mendukung operasional, untuk pertanggungjawaban, corporate memory, evidence, ilmiah, sejarah, dan informasi. Semuanya bisa dilakukan, tapi tidak dalam bentuk patung lagi, tidak dalam bentuk arca lagi, tidak dalam bentuk candi dan sebagainya, tetapi sudah dalam bentuk dokumen. Ya, misalnya dokumen-dokumen kenegaraan seperti masa-masa penjajahan, teks proklamasi itu kan dokumen untuk mengenang masa lalu, masa penjajahan atau masa proses kemerdekaan, adalah dokumen namanya teks Pancasila, teks proklamasi, itu adalah semua sejarah, tetapi bisa didokumenkan, bisa diarsipkan dan disimpan. Nah, tetapi juga kita harus tahu itu um, tidak bisa dibiarkan saja, karena dokumen-dokumen itu akan lama bertambah banyak, maka yang akan datang atau saat ini kita sudah berada di digital, maka semua penyimpanan arsip dilakukan secara elektronik yang hampir sama dengan saat ini, cuman yang kemarin atau yang beberapa masih dilakukan di perusahaan adalah pengelolaan atau manajemen arsip secara konvensional, tetapi sudah ada beberapa dan ke depan kita harus wajib dan bisa memiliki sistem pengelolaan arsip secara digital, karena itu sangat penting dan itu memang sudah masanya, sudah eranya, karena saat ini kita berada di uh, masa di mana digital itu menjadi suatu kebutuhan yang wajib yang dilakukan untuk setiap hari atau setiap aktivitas, baik itu di pemerintahan atau aktivitas dimanapun. Nah, berikutnya ini adalah 12 komponen yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita akan melihat beberapa dokumen-dokumen tersebut. Nah, di sini adalah manajemen arsip berkelanjutan. Kita akan mempelajari di sini mempelajari manajemen arsip elektronis, pendekatan terintegrasi, kerangka kerja terintegrasi, dan pengawasan. Jadi di sini manajemen berkelanjutan itu artinya arsip itu harus dikelola dengan baik, harus ada strateginya, harus ada kerangka kerja yang terintegrasi, karena ini nantinya untuk maintenance dan untuk mengetahui pengelolaan arsip itu berjalan baik apa tidak. Ya, ada butuh butuh budaya, maka tadi ada training, makanya ada isu-isu hukum, karena di situ harus ditanamkan budaya menggunakan dokumen secara elektronik, dan juga ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, pengawasan terintegrasi ini adalah mengontrol produk, mengontrol proses, dan mengontrol servis. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi pertama melakukan pendekatan integrasi dengan unit kerja terkait, yaitu melaksanakan kerangka kerja terintegrasi, dan terakhir adalah melakukan pengawasan terintegrasi. Nah, ini menjadi hal penting karena mengelola arsip secara elektronik itu memang tidak seperti kita mengelola arsip secara
secara manual karena memang butuh-butuh keahlian, butuh-butuh keterampilan yang memang harus harus dimiliki, harus semuanya satu persepsi. Makanya ada training, makanya ada pelatihan bagaimana menggunakan alat elektronik yang baik. Tapi itu menjadi satu langkah dari perusahaan untuk sebagai strategi untuk bisa memiliki pengelolaan arsip yang modern, yang lebih update, yang aksesnya gampang, dan meminimalis, apalagi di saat-saat ini itu meminimalis atau menghemat, mengefisiensi ruang dan tenaga karena lebih cepat dengan pengelolaan lebih cepat, tetapi memang ada aturan-aturan sistem-sistem yang memang harus diakui, harus diikuti dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen arsip berkelanjutan. Baik, materi kita sudah di sini sampai selesai dan selanjutnya kita masuk kepada sesi tugas mandiri. Silakan mengerjakan latihan ini untuk pendalaman kemampuan pendalaman kemampuan dan pendalaman dalam hal pengelolaan arsip secara elektronis. Silakan mengerjakan tugas ini dan bisa dikirimkan ke e-kampus sesuai dengan due date, sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Selamat mengerjakan dan kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali.